Assalamualaikum Ustaz Salim Afila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu di sini ya Mas ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ketemu lagi Ustaz Salim. Baik, gimana kabarnya Ustaz? Ini lagi di Jogja apa lagi di pesantren nih, Merapi Merbabu nih? Kebetulan lagi di Jogja. Alhamdulillah lagi di Jogja. Siap. Baik Ustaz. Ini ayah bunda bapak sekalian di malam hari udah nggak sabar nih, pengen dapat informasi, dapat kajian berkaitan dengan seni komunikasi di keluarga. Namun sebelumnya boleh cerita sedikit Ustaz, ini pesantren masyarakat Merapi Merbabu itu seperti apa sih? Pesantren yang di mana? Nah isinya ngapain aja para santri di sana? Sebelum nanti Ustaz akan membangun tema yang sangat menarik, yaitu seni komunikasi membangun keluarga yang bahagia. Silakan Ustaz, pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Masya Allah, tabarak rahman, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat yang bergabung di dalam forum kita pada malam hari ini. Ketepatan saya ditanya tentang pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Qadarullah saya memang sekarang diberikan amanah untuk menjadi ketua Yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu ini. Sebuah pesantren yang berdiri di Dusun Windu Sajan, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tepat di titik tengah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Seperti kita ketahui, setelah erupsi Merapi tahun 2010, wilayah ini cukup terdampak karena terkena hujan abu vulkanik yang cukup tebal menimbun kebun-kebun sayurnya. Kami waktu itu bersama para asam penano, boten diklendek. Jangan lupa sabunnya pakai sabun yang kemarin. Bersama beberapa rekan yang lain, dipelopori oleh Allahyarham Abah Haji Muhammad Fani Rahman yang kemudian merintis dakwah pembinaan di sana di beberapa dusun yang ada di sana. Waktu itu jangkauan wilayah dari dusun-dusun binaan kita ada sekitar 30 dusun yang kemudian ya kondisinya memprihatinkan pada saat itu dari soal kesejahteraan maupun juga dari soal kerawanan akidah. Maka kemudian kerja-kerja kerelawanan dalam bentuk bakti sosial dan menghidupkan majelis-majelis taklim di masjid-masjid sekitar lereng Merapi Merbabu selama beberapa bulan membuat kami berkesimpulan harus ya mendidik kader-kader dakwah yang siap juga untuk melanjutkan estafet perjuangan ini, berdakwah di pelosok-pelosok, berdakwah membina masyarakat sehingga berdirilah pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Alhamdulillah ya proses dari awal program yang kita buka adalah program pengkaderan dai dan imam masjid yang bertujuan untuk menyiapkan kader-kader dai yang siap untuk bukan cuma mengimami sholat tapi mengimami masjid dan mengimami masyarakat ya mengarahkan menuju kebaikan-kebaikan. Nah, tentu kemudian ditopang juga oleh program-program yang lain seperti program Makda yang kemudian diperuntukkan bagi yang setara sanawiyah dan lanjutannya. Kemudian ada program PPD Nisa untuk penyiapan kader-kader daiyah yang juga siap mensupport ya dakwah di berbagai pelosok Indonesia. Jadi konsepnya pesantren masyarakat, pesantren yang menyatu dengan masyarakat, menyatu dalam arti terus berkiprah, ya kita setiap akhir pekan, Sabtu Ahad, santri-santri ditempatkan di masjid-masjid, di dusun-dusun binaan kita untuk menghidupkan majelis taklim, untuk membantu TPA-TPI, untuk kemudian ya bergabung dengan berbagai kegiatan masyarakat, bekerja bakti, juga tentu untuk membersihkan dan merawat masjid beserta segala kelengkapannya. Ini yang kemudian menjadikan alhamdulillah pesantren terus berkembang dan kehadirannya diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Ya, kemudian kita juga mendidik kemandirian santri dengan berbagai program, termasuk kita punya PM3 Farm untuk ya peternakan dan pertanian, kita punya warung kopi teh gunung untuk kewirausahaan, ada juga toko Merapi Merbabu yang berjualan fashion dan berbagai macam barang keperluan sehari-hari. Sebentar lagi kita akan mendirikan insya Allah toko besi dan bangunan yang dikelola secara profesional di satu sisi, tapi juga untuk media pembelajaran santri. Kemudian kita juga punya insya Allah sedang merencanakan ada homestay untuk menerima tamu-tamu yang akan hadir ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Jadi di sini santri kita ditempa
secara fikih dakwah harus mumpuni, mengenali, mengetahui objek dakwah dan masyarakat, bagaimana memperlakukan mereka dengan baik, kemudian juga secara mawad atau materi-materi tarbawinya juga mendapatkan dari hafalan Al-Quran Karim, sampai kemudian pemahaman tentang tafsir, fikih, dan lain sebagainya. Di sisi lain mereka juga siap menjadi relawan yang diterjunkan ke berbagai daerah, termasuk daerah-daerah bencana, dan juga mereka mandiri secara ekonomi karena kita memberikan pembekalan-pembekalan agar mereka mampu berkiprah dengan mandiri di tengah masyarakat. Ini sekilas tentang pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Bapak Ibu yang sedang berada di Jogja, Magelang, Solo, Salatiga, dan sekitarnya sangat dekat untuk berkunjung. Silahkan menuju ke Jalan Raya Tembus Magelang Boyolali kilometer 30, ya di Dusun Windu Sajan, Wonolelo, Kabupaten Magelang, tempat pesantren kita berdiri. Insya Allah kita bisa dikenali dengan mudah. Kalau dari arah Magelang itu di kanan jalan, kalau dari arah Boyolali kita di kiri jalan. Ya, pesantren kita cukup mencolok, warna bangunannya khas, dan kita memiliki parkir yang luas. Kalau Bapak Ibu hendak memfungsikan sebagai rest area. Cuma sebagai rest area kurangnya cuma satu, belum punya SPBU. Kalau yang lain ada ya. Tempat makan, tempat minum, tempat MCK untuk ke toilet dan sebagainya, insya Allah kita sudah siapkan. Tapi kalau SPBU memang kita belum punya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita adakan juga. Amin, 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 amin. Masya Allah. Baik, berarti ayah bunda, Masya Allah, ini sangat luar biasa nih, pesantren yang lengkap ya. Jadi menyatu dengan masyarakat, tidak hanya mencetak santri untuk menjadi imam sholat, tapi imam masjid, imam-imam yang lainnya mandiri secara ekonomi, ada peternakan, ada pertanian, ada bisnis kuliner ya, warung kopi, warung teh, dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sangat-sangat mandiri. Oke, baik, itu mengenai tentang pesantren. Lagi-lagi pesantren itu nanti menciptakan para dai yang bisa mensupport keluarga Indonesia. Nah, sekarang berkaitan dengan keluarga yang hadir di malam hari ini, Ustaz. Pengen tahu sih gimana sih membangun keluarga yang bahagia, khususnya berkaitan dengan komunikasi. Mungkin antara istri dan suami dan juga termasuk ke anak-anak. Silakan Ustaz Salim Afillah dan juga Ayah Bunda ya. Ayah Bunda nanti di tengah-tengah acara yang ingin bertanya, yang sudah dapat yang ingin ditanyakan, didiskusikan di kolom chat, di kolom komentar, ketika tanda pagar, tanya, lalu juga pertanyaannya apa, nanti akan kita pilih beberapa yang akan didiskusikan bersama Ustaz Salim Afillah. Baik, langsung saja, silakan Ustaz Salim Afillah. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun malam hari ini di dalam majelis ilmu bersama Baitul Mal Merapi Merbabu, bersama pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua Oke, silakan Ustaz. Semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga memang salah satunya ditentukan oleh bagaimana kita membangun komunikasi di dalam keluarga, membangun komunikasi di dalam rumah tangga. Karena pangkal mulanya adalah bagaimana kita dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Sebagai laki-laki dan perempuan ada begitu banyak perbedaan yang harus kemudian kita sikapi dengan tepat. Bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda anatomi tubuhnya, berbeda dalam organ-organnya, berbeda dalam hormon-hormon yang bekerja padanya, berbeda dalam metabolisme tubuh yang memiliki siklus-siklus tertentu, kita berbeda dalam anatomi otaknya, karena itu juga menjadikan kita berbeda ya di dalam misalnya kepada perbedaan antara korpus kalosum laki-laki dan perempuan, ya jaringan yang menghubungkan antara otak kiri dengan otak kanan itu menurut penelitian pada perempuan lebih banyak jumlahnya,
Maka dengan asumsi demikian berarti berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam cara berpikirnya, gitu ya. Berbeda dalam cara berbicaranya, berbeda dalam cara mengungkapkan isi hatinya, berbeda dalam menghadapi masalah-masalahnya, berbeda dalam menghadapi tekanan-tekanannya, berbeda dalam memberikan dukungan kepada orang lain, berbeda dalam cara untuk mengolah informasi-informasi yang masuk, berbeda dalam menanggapi berbagai tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Itu baru perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dalam cara menjaga hubungan, berbeda dalam memandang hubungan, dan lain sebagainya. Ini perbedaan-perbedaan yang tentu untuk menjadi harmoni, menjadi keselarasan dalam kehidupan rumah tangga, selain memerlukan ilmu, ya kita bisa membaca psikologinya, ya perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian dengan dasar teori tertentu mudah kita memahaminya, ya membuat kita bisa lebih mengerti tentang kenapa sih dia begini, kenapa sih dia begitu, antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi juga memerlukan komunikasi, ya, memerlukan bagaimana kita punya keterbukaan, menyampaikan aku itu begini, ya, harapanku itu begini, aku ini sukanya ini, tidak sukanya itu, ya. Demikian pula pada perbedaan-perbedaan yang bersifat lebih spesifik lagi dalam hal berikutnya. Karena kalau perbedaan ini tidak dibuka, tidak dikomunikasikan, tidak bicarakan supaya kemudian masing-masing memiliki respon yang tepat terhadap apa-apa yang terjadi pada pasangannya, maka dia berpotensi untuk menjadi pemicu konflik. Dia berpotensi untuk menjadi pemicu ketegangan antara laki-laki dan perempuan, antara suami istri, ya, yang kemudian bisa menjadikan masalah yang serius, padahal permulaannya adalah karena ketidakfahaman akan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saya sering menyampaikan, ya, banyak rumah tangga itu bermasalah bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu tentang bagaimana mengekspresikan cinta kepada pasangan ketika sudah dalam ikatan pernikahan. Kita hidup di dunia kita masing-masing, dunia laki-laki, dunia perempuan, ya. Tentu kita memahami berbagai hal dengan kacamata kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Bahkan kita mendapatkan kredo atau doktrin bahwa cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Nah, kalau ini kita terapkan kepada yang sesama jenis, kalimatnya kok jadi nggak enak ini. Maksudnya dalam ukhuwah, dalam pertemanan, dalam persahabatan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai mungkin berlaku. Tapi kalau kemudian sudah ke dunia laki-laki dan perempuan, ini bisa jadi akan justru menyesatkan. Saya sering mengambil contoh, mungkin teman-teman yang masih mahasiswa, kemudian berada di kampus, ya suatu saat melewati tangga kampus, itu melihat ada 2 orang akhwat atau 2 orang teman mahasiswi yang kemudian duduk, ya, bersebelahan, merapat di tangga kampus, tangannya saling menggenggam, yang satu meletakkan kepalanya di pundak temannya, yang satu merangkulnya, kemudian dua-duanya nangis bareng berurai air mata. Nah, itu adalah cara bagaimana perempuan satu sama lain saling memberikan dukungan ketika ada masalah, ketika ada tekanan. Nah, itu kan berbeda dengan cara laki-laki memberikan dukungan ketika temannya ada masalah. Nah, kalau kita di tangga kampus kok ketemunya adegan seperti itu, tapi dua-duanya laki-laki, ya itu lebih menyeramkan dari semua yang menyeramkan, itu horor sekali gitu. Jadi itu berbeda. Jadi ya saya pengalaman dulu ketika ya sedang teman ada masalah gitu ya saya tidak kepo, saya tidak ingin tahu, saya tidak kemudian meminta dia untuk curhat kepada saya, apalagi tadi kemudian diikuti ekspresi-ekspresi dukungan dalam bentuk hal yang sangat-sangat intimasi sifatnya gitu ya. Itu bukan gaya lelaki. Gaya lelaki ya tahu temannya ada masalah lagi suntuk malah dipukul pundaknya pakai tinju. Alah bro cuma kayak gitu. Beres lah, aku tahu kamu bisa ngatasin. Oke ya, nah, gitu kan. Paling kita memberikan dukungan dalam bentuk seperti itu. Itu kan sudah berbeda. Nah kalau itu dibawa ke kehidupan rumah tangga gitu ya,
istri maksa suaminya supaya mau curhat, atau sebaliknya suami istrinya ada masalah malah dijenggung kepalanya, kayak gitu aja nangis, sudah. Gitu misalnya gitu. Ini akan jadi kekacauan ya. Ini akan jadi kekacauan karena kurangnya ilmu tadi. Nah, kurangnya ilmu membuat kita melakukan berbagai hal dengan dasar prasangka, dan prasangka itu memang sesuatu yang paling merusak dalam segala hubungan, termasuk dalam hubungan pernikahan dan hubungan rumah tangga. Nah, saya ingin menyinggung satu perbedaan yang lain, padahal perbedaan itu lapis-lapis dimensinya banyak nanti ya. Ini sudah baru perbedaan laki-laki perempuan. Kemudian misalnya perbedaan latar belakang keluarga. Nah, saya mau ngasih ilustrasi yang sering saya berikan ya. Ini ilustrasinya simpel. Saya dan istri saya begitu. Istri saya itu lahir dari sebuah keluarga yang bapak beliau, bapak mertua saya berarti kalau sekarang ya, bapaknya itu adalah seorang pejabat tingkat kabupaten waktu itu. Ibu mertua adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, saya juga baru tahu setelah saya beberapa kali menginap di rumah mertua. Jadi kalau pagi itu ya, ibu mertua itu sudah menyiapkan berbagai jenis camilan, ya, jajan pasar istilahnya gitu ya. Kemudian ada kopi dan teh. Kemudian ada makan besar untuk sarapan. Yang itu semuanya istilah Jawanya itu dimanggake, ketika toto dahar kemudian juga dilayani sepenuhnya. Monggo Pak, badhe dahar sak menika. Ayo Pak, mau makan sekarang silahkan. Monggo lenggah Pak, duduk Pak. Kemudian diambilkan nasinya. Nasinya segini kurang atau cukup Pak? Gitu. Terus nanti kalau diambilkan lauk atau sayurnya ini opornya pakai paha atau dada ya Pak? Gitu ya. Semuanya ditawari, semuanya ada komunikasi yang luar biasa antara ibu mertua dan bapak mertua. Itu khidmah luar biasa. Sampai kadang-kadang yang tahu tali sepatu diikatkan oleh ibu mertua dengan begitu khidmahnya gitu ya. Kemudian nanti ketika bapak sudah mau tindak dibawakan tasnya gitu ya ke depan. Jadi bapak jalan nggak bawa apa-apa. Begitu depan baru tasnya diulungkan oleh ibu. Kemudian dicium tangannya naik ke kendaraan dan ibu akan tetap berada di beranda nunggu ya bayangan terakhir dari kendaraan bapak itu menghilang di kelokan. Wah, itu kan luar biasa kan bagaimana kemudian seorang istri ya sampai sedemikian itu memberikan khidmah kepada suaminya. Ini ya tentu ini adalah standar yang dipengaruhi oleh adat istiadat Jawa pada masa lalu tentang priayi dan lain sebagainya. Itu di keluarga mertua saya. Sebaliknya di keluarga saya, bapak saya, ibu saya dua-duanya pengajar, dua-duanya pendidik. Jadi kadang-kadang ya biasa saja ibu saya itu mengajar jam pertama, bapak saya jam ketiga misalnya. Ibu harus tindak duluan, ibu harus berangkat lebih dulu. Maka ibu mengatakan kepada Pak, kalau mau bikin teh itu air panasnya sudah siap, monggo saja gitu ya. Ya ibu berangkat santai aja dan bapak saya juga just take it easy ya enggak masalah gawe teh dewe, bikin teh sendiri gitu ya. Kadang-kadang nyeplok telur sendiri atau untuk bikinkan sarapan anak-anaknya. Enggak masalah gitu ya. Itu di keluarga saya dan perbedaannya dengan tadi di keluarga istri saya. Lalu kami menikah. Kan kami meskipun sama-sama Jawa punya latar belakang keluarga yang berbeda tadi. Kalau masing-masing mengukur dengan tolak ukur di keluarganya tanpa dikomunikasikan, ya tentu akan ada sesuatu yang disharmoni. Ya, untungnya alhamdulillah ya, istri saya berasal dari keluarga yang seperti itu tadi, saya berasal dari keluarga yang seperti saya tadi. Jadi ketika kami gabung dalam kehidupan pernikahan, ya saya adanya bersyukur dan bersyukur. Pokok disediain toh. Wong biasanya saya kalau di rumah bapak dulu, bapak juga nyiapin sendiri, bikin sendiri. Ini kalau di rumah saya itu kadang-kadang malah dimarahin sama istri saya. Misalnya saya bikin teh sendiri. Istri saya kemudian malah mengatakan negor, mau unjuk apa toh? Mau bikin apa toh? Apa tuh? Mau bikin teh. Udah duduk sana, gitu ya. Tak bikinkan, mbok bilang kalau butuh teh gitu kan. Itu istri saya karena standarnya seperti itu. Tapi coba bayangkan kalau misalnya saya berasal dari keluarga seperti keluarga istri saya berasal dari keluarga seperti keluarga saya. Lalu saya sebagai suami misalnya standarnya ya harus seperti ibu saya melayani bapak saya. Sementara istri saya dari keluarga yang egaliter tadi, bikin sendiri atau mandi sendiri, apa-apa sendiri gitu ya. Lalu kemudian ketemu di keluarga. Kalau nggak ada komunikasi, maka harusnya dia tuh tahu. Kalau saya pulang itu bikinkan kopi, tapi ini boro-boro kopi. Saya pulang nggak disambut, dia masih tetap nonton TV, saya gitu ya. Nah karena itu kemudian menjadi tumpukan-tumpukan kekecewaan karena kita mengandalkan prasangka, ya. Prasangkanya harusnya dia tahu ya.
harus tahu itu dari mana tahunya kalau kita tidak melakukan komunikasi, gitu ya. Ini baru lapis perbedaan kedua, latar belakang keluarga. Nanti ada latar belakang suku, gitu ya. Ada kawan seorang ustadz yang hari pertama pernikahannya shock ya, karena ya istrinya dia seorang Jawa, istrinya seorang yang berasal dari pulau di luar Jawa ya. Hari pertama pernikahan, istrinya pagi-pagi bilang saya, Mas, kenapa kalau bunuh itu lampu? Kenapa belum kau bunuh itu lampu? Kaget dia gitu kan. Ya ibunya yang biasa, Mas, ungu Mas, sudah siang, ayo bangun dulu gitu. Ibunya biasanya ngomong begitu, tiba-tiba dia punya istri yang ngomong, Mas, kenapa belum kau bunuh itu lampu? Gitu. Kenapa belum kau bunuh itu lampu? Ya, shocking gitu ya. Latar belakang budaya dan lain sebagainya. Jadi ini kenapa kita menghajatkan komunikasi untuk membangun harmoni dan membangun kebahagiaan di dalam keluarga, karena kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Laki-laki dan perempuan berbeda, latar belakang keluarga bisa berbeda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku juga berbeda. Semuanya itu kata Allah lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal satu sama lain. Nah, proses saling kenal mengenal itu kan melalui tadi komunikasi. Setiap mau Ya, jadi dari sini kita kemudian memahami kenapa komunikasi menjadi satu urusan yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Menariknya, Bapak Ibu, hadirin hadirat, rekan-rekan semua yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada contoh-contoh dari salafus saleh betapa mereka kemudian menjadikan komunikasi di dalam kehidupan keluarga itu sebagai prioritas yang sangat penting, yang bahkan dimulai prosesnya sejak sehabis akad nikah. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala menceritakan bagaimana malam pertamanya dihabiskan itu untuk berbincang-bincang dengan istrinya yang baru saja dinikahinya itu tentang berbagai hal. Tentang kesukaan dan ketidaksukaan. Apa saja yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai. Tentang apa saja respon-respon yang harus diambil pada kejadian-kejadian tertentu. Kalau kamu sedang marah, sebaiknya apa yang aku lakukan? Apakah aku ikutan marah, atau aku pinkan minum, atau aku tinggal tidur, atau aku sebaiknya pergi saja, atau bagaimana kalau engkau sedang marah, gitu ya. Dari antara teman-temanmu, mana yang kemudian kalau dia datang cukup kita temui di beranda, mana yang kita persilahkan untuk duduk di ruang tamu, mana yang kita jamu dengan makan besar di ruang makan, mana yang bahkan kita izinkan untuk menginap, gitu. Itu dibicarakan hal-hal semacam itu, sampai pada hal-hal yang detail ya tentang berbagai hal yang akan menjadi SOP dalam pernikahan mereka. Kenapa mereka memilih untuk berkomunikasi? Ya karena mereka tidak ingin terjebak pada prasangka-prasangka tadi. Karena kita membawa neraca masing-masing dari kehidupan sebelumnya, dari keluarga kita sebelumnya, dari masyarakat kita sebelumnya, dari gender kita sebagai suami laki-laki dan istri yang perempuan masing-masing punya rules of life-nya sendiri-sendiri. Ketika bergabung, yaitu harus dikomunikasikan. Karena menikah itu berarti kan aku dan kamu sudah menjadi kita. Ada hal-hal yang harus dilebur, ada hal-hal yang harus digabung, ada hal-hal yang harus dikompromikan, ada hal-hal yang harus ditoleransi satu sama lain, itu kita perlu bicarakan. Dan itu tentu tidak selesai satu malam di malam pertama itu. Itu proses. Istilah orang Jawa yang namanya jadi suami istri itu harus mulai belajar untuk gelenak-gelenik. Gelenak-gelenik itu artinya saling bicara hati ke hati dalam suasana yang santai. Makanya selain tadi menggunakan momentum malam pertama untuk mengobrol tentang ini itu, apa yang kau suka, apa yang tidak kau suka, warna apa yang kau suka, warna apa yang tidak kau suka, makanan apa yang kau suka, makanan apa yang tidak kau suka, suasana seperti apa yang kau suka, dan suasana seperti apa yang tidak kau suka, dan lain sebagainya. Apa yang kau sukai dari seorang istri, nah, khidmah seperti apa yang kau harapkan dari seorang istri, gitu ya, kepemimpinan seperti apa yang kau harapkan dari seorang suami, dan lain sebagainya. Itu dibicarakan perlahan-lahan sampai nanti kita membiasakan komunikasi gelenak-gelenik ini dengan berbagai metode, termasuk dengan yang santai-santai. Saya sering menyarankan suami istri itu untuk naik motor berdua atau berkendara mobil berdua. Tidak usah ada tujuannya. Tidak usah ada tujuannya. Jadi yang penting jalan. Nah di jalan itu gelenak-gelenik bisa ngobrol hati ke hati, gitu ya.
yang ngomongkan tentang suami istri, ngomongkan tentang keluarga, ngomongkan tentang anak-anak, tapi intinya ada proses yang disebut tadi, komunikasi, gelenak-gelenik, terbuka, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi-aspirasi tanpa menyinggung perasaan, gitu ya. Kemudian juga membuka diri, ya, membuka diri tentang aku ini begini, aku ini begitu, sukanya begini, sukanya begitu, juga dengan proporsional. Ini akan menjadi langkah pertama kesuksesan dalam membangun kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga kalau sejak awal kita menjadi orang yang membuka diri dan tidak mengikuti prasangka-prasangka. Ya, ini kita menepis prasangka-prasangka, membuka diri, berkomunikasi, menunjukkan diri kita apa adanya. Kan katanya orang yang saling mencintai itu cirinya sudah tidak perlu berpura-pura. Cinta yang tulus itu cirinya adalah tidak ada lagi pura-pura. Nah, ini proses bagaimana kemudian kita dalam kehidupan rumah tangga, ya tidak ada kepura-puraan, itu dimudahkan salah satunya dengan cara tadi, berkomunikasi, menyampaikan ini, menyampaikan itu, ya, menyampaikan tentang diriku. Ya, aku tuh paling nggak suka kalau diduakan, gitu ya. Aku paling nggak suka. Misalnya sejak awal sudah menyampaikan itu, ya nggak apa-apa, gitu ya. Itu bagian dari proses. Aku tuh pengen kamu menghormati bapak ibuku seperti aku menghormati bapak ibuku. Bagaimanapun mereka orang yang sangat berjasa. Aku ingin kamu tuh jangan sampai menyakiti ya bapak ibuku, mertuaku. Jangan pernah membentak. Aku seumur hidup itu belum pernah dibentak oleh bapakku, ya. Belum pernah dimarahi keras-keras oleh bapakku. Maka kamu nanti jadi suamiku, tolong jangan pernah bentak dan marahin keras-keras ke aku kalau kamu bisa, gitu ya. Itu kan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi-aspirasi kita, harapan-harapan kita, membuka diri kita tentang seperti apa kita sejatinya. Nah, ini akan menjadi langkah awal dari kesuksesan berkomunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Saya kira itu materi untuk yang malam hari ini ya, Mas ya, karena memang kita rencananya ada berseri, tetapi malam hari ini kita membuka dari poin awal, bagaimana kita terbuka, kita jujur, kita membuka diri kita terus menyampaikan aspirasi-aspirasi kita secara proporsional kepada pasangan, juga kepada mungkin anak-anak kita. Anak-anak kita juga kita minta untuk menyampaikan hal yang serupa kepada kita ya dalam kehidupan kita berkeluarga sebagai langkah awal supaya kita bisa membangun keharmonisan dan membangun kebahagiaan. Karena tidak bisa tidak ya, tadi kita sudah sampaikan urgensinya, betapa banyaknya persoalan dalam kehidupan rumah tangga, persoalan dalam keluarga, dan masing-masing itu menyimpan menekan itu menjadi bom waktu yang bisa meledak pada suatu saat, itu hanya karena sebenarnya kurang dikomunikasikan. Hanya sebenarnya karena bagaimana kemudian kita berdasar kepada prasangka-prasangka, bertindak berdasar prasangka-prasangka. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita dari prasangka-prasangka, apalagi kepada keluarga kita, dan mulai memberi taufik kepada kita untuk saling terbuka, berkomunikasi, menyampaikan berbagai hal kepada pasangan, kepada anak-anak, dan kepada keluarga yang membuat berbagai hal kita lakukan, kita respon, itu benar-benar berdasarkan pemahaman yang benar, bukan karena prasangka-prasangka. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pembuka, dan masih ada kelanjutan materi ini tentu nanti, tapi kita mulai dari poin awal ini. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Salim Afillah dari Jogja yang menyapa ayah bunda bapak sekalian dengan rekan-rekan teman Digi dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Masya Allah. Jadi ini materi pembuka ya. Kita akan lanjutkan dengan diskusi juga. Tadi ingat ya, cintailah diri kita itu sebagaimana ingin dicintai ya. Mencintai orang lain juga harus seperti itu. Dan jangan lupa agar kita bertindak itu sesuai prasangka ya, jangan salah satunya harus dengan komunikasi seperti tema kita di hari ini. Nah, baik Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, sesi diskusi. Ini yang pertama pertanyaan dari atas nama Hilda ya. Assalamualaikum Ustadz ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang waktu terbaik membicarakan kesepakatan dalam rumah tangga, ini SOP, ini standar-standar di rumah tangga, apakah saat ta'aruf atau setelah akad nikah nih Ustadz? Baiknya gimana nih? Pas saat ta'aruf, sebelum ijab qabul, apa setelah akad? Nah, silakan ya. Ustaz. Kalau memang bisa ketika ta'aruf, ya tentu dengan menjamin aman dari fitnah, ya.
Karena ta'aruf kan belum tentu jadi. Ya, ya, jadi bagaimana nanti bisa masing-masing menyimpan aib misalnya, ya monggo. Tapi kalau menurut saya memang waktu yang tepat ya setelah akad, karena disitulah kita mulai tidak ada yang tidak ada yang kita pura-pura, tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kemudian kita sengaja rahasiakan untuk maksud-maksud tertentu dari pasangan kita. Tapi kita ingin membangun sebuah kehidupan bersama sehingga ya pada saat itu kita bisa terbuka dalam banyak hal kepada pasangan kita, tentu dengan cara yang ahsan. Jadi kalau saya sih monggo, itu pilihan, tidak ada masalah. Cuma biasanya tetap ketika ta'aruf itu pasti akan ada satu titik di mana kita tentunya tidak bisa lepas, tidak bisa plong ya ketika menyampaikan sesuatu. Itu yang ada ya. Bukan berarti bohong, tapi kan kita menyampaikan apa yang perlu disampaikan saja. Kalau tidak perlu ya tidak usah disampaikan, kan gitu. Nah, itu ketika kita ta'aruf. Tapi ketika sudah menikah kan berarti ya kita sudah siap menjalani kehidupan ini dengan segala resikonya, dengan menerima pasangan kita apa adanya, ridho kepada ketetapan dan pembagian Allah. Nah, saat itulah saat kemudian kita saling mengungkapkan, saling membuka diri kita terbuka mungkin kepada pasangan untuk masing-masingnya diharapkan bisa nantinya memberikan respon-respon, tanggapan-tanggapan terhadap apa yang ada pada diri kita dengan yang sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya. Demikian Allah. Baik, ya, jazakallah Ustaz Salim Afilah ya. Ini atas nama Hilda ya. Jadi pilihan ya, silakan. Silakan disesuaikan. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz yang dari Haris ya. Atas nama Haris di Bandung, Jawa Barat. Bagaimana cara untuk membangun hubungan dengan keluarga pasangan nih, yang khususnya yang baru menikah dengan cara ta'aruf, karena awal-awal pernikahan sangat susah membuka obrolan. Nah, ini komunikasi keluarga nih Ustaz, bagaimana nih membuka obrolan? Masya Allah ya, tentu ya cara membina hubungan dengan keluarga pasangan itu menjadi satu poin yang penting untuk mendapatkan perhatian kita secara khusus. Saya sangat kagum kepada ibu saya, ibunda saya yang begitu menikah dengan bapak, meskipun tinggal terpisah dengan mertua, di setiap tanggal muda, tanggal-tanggal gajian, ya tadi saya bercerita bapak ibu saya semuanya pendidik, di setiap tanggal muda, tanggal gajian, maka ibu saya selalu menyisihkan belanja berbagai macam hal, kebutuhan-kebutuhan pokok maupun karena eyang saya ya dari pihak bapak itu tokoh masyarakat yang cukup terkemuka juga, sehingga banyak tamu ya, ibu saya membelikan berbagai macam camilan dalam toples-toples yang cukup banyak gitu untuk dibawa ke rumah eyang dari pihak bapak. Artinya ya itu sebagai bagian bakti beliau sebagai seorang menantu kepada mertuanya, dan eyang putri itu ya, eyang putri saya dari pihak bapak itu menjadi sangat sayang gitu ya, perhatiannya ini mantu tahu kita banyak tamu dibawain ini itu untuk nyuguh tamu, kemudian juga perhatian tentang berbagai hal ya, kalau masak itu kalau menyempatkan diri untuk bisa berbagi, bisa ngirim, selalu dikirim ya. Masya Allah itu bisa menjadi pembuka pintu yang luar biasa. Kalau kita seorang laki-laki kepada menantu sebagai menantu dari keluarga istri kita, tentu kita juga bisa mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Saya itu termasuk beruntung karena ternyata ada satu hal pada diri saya yang menjadikan keluarga mertua itu menyenangi saya sebagai menantu. Padahal itu sederhana sekali. Apa itu? Disuguh makanan apapun makannya lahap. Itu saya gitu ya. Karena adanya itu enak sama enak banget. Jadi lidah saya itu alhamdulillah makanan itu adanya enak sama enak banget. Sehingga ketika saya berkunjung ke tempat mertua, disuguh apapun itu, istilah bahasa Jawanya ya, makanya itu ndemenake kalau Mas Salim itu kan, makanannya itu kalau lihat Mas Salim makan itu kayaknya kok enak banget itu ternyata sangat menyenangkan bagi mertua. Tentu itu karena berkunjungnya sekali-sekali ya, ketika dijamu di sana makannya tampak lahap gitu ya, itu karena berkunjungnya sekali-sekali. Tapi kalau tiap hari makan di situ terus lahap terus ya, ini mantu kok kerjanya makan terus ya gitu ya, komentarnya akan berbeda ya. Makanya ada kalimat mahfudzah dalam bahasa Arab itu menarik, zurgiban tasdud hubban, berkunjung yang sekali-sekali itulah yang bisa menambah cinta. Kalau tiap hari berkunjung terus kerepoti terus lama-lama juga bikin enak gitu ya. Tapi kalau berkunjungnya sekali-sekali itu hal-hal yang kadang-kadang sederhana itu bisa menyebabkan menguatnya cinta. Jadi
Yang penting memberikan perhatian, menganggap mereka betul-betul sudah menjadi bagian dari diri kita. Contoh kecil, nyuwun sewu, contoh kecil ya, bagaimana kemudian kita melibatkan mereka dalam kehidupan kita. Misalnya kita laki-laki tugas dinas ya, mau ke Jakarta, naik kereta atau naik pesawat, kita WA, gitu simple ya, cuma WA. Bu atau Pak ya kepada mertua misalnya, sekaligus kepada Bapak Ibu kita sendiri, mohon pengestu, mohon doa, ini sudah mau take off, saya berangkat dinas ke Jakarta, mohon doanya supaya semuanya lancar, urusan semuanya sukses. Sekedar di WA begitu, itu mertua, orang tua, itu senang sekali gitu ya, merasa diri mereka dilibatkan dalam hal-hal yang ada dalam kehidupan menantunya, dalam kehidupan anaknya gitu ya. Landing nanti laporan lagi, alhamdulillah Pak Bu sudah landing, selamat, matur nuwun sangat doanya, ini siap menuju ke kantor, ya ke relasi kita, mudah-mudahan semua urusannya sukses, mohon doa lagi ya Pak Bu. Gitu. Nah hal seperti itu simple, tetapi itu akan menjadi bagian dari sebuah penguat ikatan antara kita dengan keluarga, baik orang tua kita maupun juga mertua kita. Demikian Allah. Masya Allah. Jazakallah Ustaz Salim Afilah ya, hal-hal sederhana seperti itu Ustaz ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini atas nama Farhan Kamil. Nah, beliau bertanya, ini apakah berbohong kepada istri agar beliau tidak tersinggung atau ngambek dalam Islam itu diperbolehkan apa enggak? Nah, biar istrinya. Nah, ini juga mirip ini bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan yang memiliki sifat temperamen atau suka marah. Nah, ini kebalikannya justru ini. Farhan dan juga Prima Muryani. Silakan ini, Ustaz. Baik, yang pertama adalah ada 3 jenis dusta yang diizinkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 jenis dusta yang diizinkan. Yang pertama, berdusta dalam rangka mendamaikan 2 mukmin yang berselisih. Jadi kita tahu ada 2 tokoh masyarakat, sama-sama Muslim, sama-sama mukmin, tapi ada masalah di antara mereka. Maka kita kalau ketemu si A bisa ngomong, Assalamualaikum Pak, dapat salam loh dari Pak B, padahal nggak kirim salam, tapi kita bilang dapat kiriman salam, itu boleh, gitu ya, dalam rangka mendamaikan, dalam rangka merukunkan. Atau misalnya kita bikin hadiah dua-duanya kita kirimi gitu ya, Pak ini ada hadiah dari Pak A, ngomong itu sama Pak B gitu ya, Pak ini ada hadiah dari Pak B gitu ya. Nah, itu diperbolehkan li ajlil islah, untuk mendamaikan 2 mukmin yang berselisih itu boleh berbohong. Jenis bohong kedua yang diperbolehkan, ini saya balik urutannya biar nanti kita puas menjelaskan yang ketiga, itu adalah berbohong dalam peperangan. Karena dalam peperangan kalau kaitannya dengan nyawa manusia yang bisa harus dilindungi misalnya gitu ya, atau dengan keselamatan dan lain sebagainya, maka berbohong dalam peperangan itu bagian dari kait atau tipu daya peperangan yang diizinkan. Kemudian yang ketiga adalah berbohongnya seorang suami dalam rangka menyenangkan hati istrinya. Bukan untuk cheating, bukan untuk menipu atau mengkhianati ya, kalau itu haram. Ya, menipu atau mengkhianati, membohongi istri itu tidak boleh. Tapi kalau kita kemudian meniatkan membohongi dalam rangka menyenangkan hati, dalam rangka membuatnya gembira, bahagia. Ya, kita mengatakan ya, gombal fisabilillah itu bohong ataupun benar sama-sama berpahala. Ya. Masya Allah, Mi. Sejak aku dilahirkan kok ya, aku tuh baru lihat sekarang ada wanita kok ya paling cantik sedunia. Nah, itu bohong, tapi berpahala. Ya, aku belum pernah makan sayur lodeh seenak bikinanmu loh sayang. Nah, itu berpahala. Meskipun sebenarnya pernah makan sayur lodeh lain yang jauh lebih enak gitu ya, tapi ngomong begitu ini adalah satu yang berpahala. Nah, bagaimana kalau itu adalah persoalan-persoalan yang sensitif di dalam kehidupan rumah tangga? Nah, tentu kita harus bicarakan. Kita lihat anasirnya. Kalau itu memang betul-betul untuk menyenangkan hati istri, untuk memuliakannya boleh. Tapi kalau kemudian untuk ngakali, ya misalnya soal hobi nih, bapak-bapak yang sering soal hobi ini kadang-kadang tidak jujur kepada istri. Contoh, sepeda 48 juta dibilang 4.800.000. Nah, ini riskan. Kalau istrinya tidak paham, ini riskan. Misalnya nanti ada tetangganya nanya, sepedanya masnya baru ya Bu? Iya ini baru, katanya murah 4.800.000. Masa Bu? Mbok saya beli 9.600.000 gimana? Oh ya enggak apa-apa. Padahal harganya 48 juta, nangis-nangis nanti pulang gitu ya. Nah, yang seperti ini tentu harusnya kita
berupaya untuk mengkomunikasikan agar setiap hobi itu SNI, sudah nanya istri, dan setiap hobi itu ISO ya, istri sudah oke. Ya. Antara SNI dengan ISO, jadi sudah nanya istri, istri sudah oke. Itu kalau soal hobi itu tadi ya. Nah, tapi kalau soal-soal tadi untuk memuliakan, untuk menyenangkan, untuk menjaga kesenangannya gitu, itu kita boleh berbohong ya tadi misalnya terus dia bilang gombal gitu ya, terus nyubit itu ya. Dia bilangnya gombal gitu, tapi hatinya kan seneng gitu ya. Itulah wanita gitu ya. Jadi memang ada hal-hal seperti itu yang diperbolehkan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi pasangan yang temperamental? Tentu ada banyak faktor yang menjadikan seorang itu temperamental, bisa pola asuhnya, ya, bisa memang karakter wataknya, gitu ya, bisa turunan. Bapaknya dulu juga begitu, anaknya juga begitu, gitu ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu. Atau sebab-sebab yang lain, mungkin ada trauma, mungkin ada stres, mungkin ada masalah berat yang sedang dihadapi, yang sebab-sebab temporer ya bisa jadi. Nah, maka sebagai pasangan kita harus mencoba untuk pertama seek first to understand then to be understood kan gitu ya. Kita harus mencoba memahami ini kenapa sih orangnya kok begini. Oh, mungkin kita kemudian tahu dari latar belakangnya, oh mungkin kita tahu dari pola asuhnya dulu, kita kemudian memahami, kita mengerti, kita memberikan toleransi karena kita tahu apa sebabnya. Kita tidak langsung tabrak. Oh, kamu mau galak, aku juga bisa galak. Memangnya cuma kamu yang bisa galak. Jangan sampai seperti itu. Tapi kemudian kita seek first to understand. Ya, kita coba memahami ini sebabnya apa sih. Nah, kemudian kita yang kedua meminimalisasi. Coba gimana caranya supaya tidak gampang dia itu meledak. Supaya dia tidak gampang untuk keluar ya taringnya dan tanduknya. Itu gimana caranya. Itu kita cari solusi-solusinya. Kemudian ya perlahan-lahan kita mencoba untuk membangun kesadarannya tentang ya apa yang ada pada dirinya. Kan orang-orang itu kadang-kadang tidak merasa, tidak sadar bahwa apa yang ada pada dirinya itu bisa menimbulkan masalah dengan orang lain atau pada orang lain gitu ya. Dia temperamental tapi nggak merasa. itu kan bisa merepotkan dirinya sendiri maupun merepotkan orang lain di kesempatan-kesempatan pergaulannya. Nah, maka kemudian kita perlahan-lahan membangun ya kesadarannya tentang bahwa tetap ya manusia itu memang tidak sempurna dan kita harus tetap memperbaiki diri. Jangan menyerah dengan keadaan sekarang, misalnya, wah saya itu memang orangnya gini, ya udah nggak bisa berubah. Ya kita tanamkan pelan-pelan, semua itu bisa berubah menjadi lebih baik. Ini salah satu fungsi dari kita dihadirkan sebagai pasangannya adalah untuk saling memperbaiki, untuk saling membaikkan, untuk saling mengisi ya, untuk saling menutupi aib. Itu kan itu yang akan menjadi sebuah hal yang insya Allah konstruktif ya dalam kehidupan rumah tangga. Allah bisa. Masya Allah ya, saling jadi konstruktif dalam kehidupan rumah tangga. Baik Ustadz, nih kita pilihkan beberapa pertanyaan lagi. Ini kalau tadi dengan istri dan suami, ini ada yang ingin bertanya, ini bagaimana cara membangun komunikasi yang baik kepada orang tua, termasuk juga ke mertua, berartinya karena ketika kita mengeluarkan pendapat atau bertindak dianggap salah katanya. Dan yang menjadi pilihannya adalah diam untuk mencari aman Ustadz. Nah, jadi jarang berkomunikasi. Nah, seperti apa nih Ustadz? Ini kepada orang tua nih komunikasinya. Sama ya, antara prinsip penting dalam komunikasi itu ya tadi, seek first to understand and to be understood. Pertama-tama kita memang harus mencoba memahami sudut pandang orang tua. Kenapa sih orang tua bersikap begini? Ya karena mereka satu menang tua, pasti merasa lebih berpengalaman, pasti merasa aku tuh tahu apa yang kamu hadapi sekarang itu. Wah, aku dulu lebih parah. Orang tua kan biasa begitu. Jadi itu kita juga harus memahami bahwa mereka merasa menang dalam hal pengalaman. Ya sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan lah kata orang gitu ya. Itu kita perlu pahami setting mental seperti itu. Dan kita juga perlu mengerti yang namanya orang tua bertambah tua itu yang makin kembali ke posisi psikologis seperti kanak-kanak lagi. Salah satu ciri kanak-kanak adalah egonya membesar, gitu ya. Jadi anak-anak itu kan memusatkan segalanya pada dirinya. Yang penting aku, nah, orang lain itu nggak penting, karena yang penting aku, gitu. Itu kan orang tua itu semakin tua juga akan semakin sama, semakin kembali kepada jiwa kanak-kanak lagi ya, seperti anak-anak lagi, yaitu membesarnya ego. Nah, kita juga harus memahami. Yang penting kita menyentuh dan memberikan perhatian. Ya memang kalau sama orang tua pertama-tama banyaklah mendengar.
Apalagi orang tua itu suka cerita. Dan ceritanya itu banyak yang diulang-ulang. Tapi tidak apa-apa, kita dengarkan. Oh, Masya Allah, gitu ya. Anggap itu sebagai hal yang menarik. Ya kan, kalau kita mau orang tua mau mendengarkan kita, yang pertama-tama kita harus mau mendengarkan mereka. Ketika mereka cerita pengalaman-pengalamannya dan lain sebagainya, gitu ya. Udah, itu yang memang penting untuk didengarkan. Tapi kalau kita suatu saat memang harus menyampaikan sesuatu, ya cari waktu yang tepat, ya cari suasana yang nyaman, gitu ya. Kita bikinkan teh, kita bikinkan kopi, lalu duduk bersimpuh di kaki beliau ketika beliau lagi duduk di sofa baca koran gitu misalnya ya, pijitin kakinya pelan-pelan. Itu kan biasanya orang tua sudah tahu ada maunya ini gitu ya. Nah, kita bisa mulai buka obrolan, enggak kok Bu, cuma pengen mijit-mijit, masa enggak boleh? Oh iya boleh. Memangnya gimana Pak Duk? Nah, itu kan artinya dia sudah posisi siap mendengar gitu ya. Posisi siap mendengar. Ya yang penting sampaikan dulu nanti seperti apa reaksi, ada next step yang bisa kita ambil. Tapi ya itu tetap harus sabar yang namanya sama orang tua gitu ya. Karena memang tadi mereka pasti merasa menang pengalaman, lebih lama hidup di dunia, ditambah dengan egonya yang kemudian membesar sebagaimana anak kecil ya, mintanya didengarkan, mintanya dimengerti, mintanya diperhatikan, pokoknya harus keturutan. Sementara kita sebagai anak yang kemudian mulai untuk banyak menyimak, mendengarkan, mengerti dulu sebelum nanti memasukkan apa-apa yang menjadi aspirasi-aspirasi kita ya. Dan kadang-kadang kita perlu cari cantolan. Artinya cari cantolan itu, ini Bapak ini kalau saya yang ngomong nggak percaya, tapi kalau yang ngomong Pak D, apa-apa dipercaya. Ya kita harus bersekutu dengan Pak D gitu ya. Kita harus membangun persekutuan dengan Pak D. Karena apa? Bapak itu kalau yang ngomong saya nggak percaya, tapi kalau yang ngomong Pak D meskipun keliru percaya gitu. Nah, ini berarti kita harus tahu siapa saja yang didengerin sama Bapak, siapa saja yang didengerin sama Ibu, dan baik-baiklah hubungan dengan mereka supaya kalau kita menyampaikan sesuatu mereka mendukung. Wah, itu insya Allah kita punya poin di depan orang tua. Pak D bilang begitu, oh toh Pak D, gitu. Ya, akhirnya kemudian nyambung gitu ya. Itu di antara tips-tipsnya gitu ya. Allah alam. Masya Allah ya, terima kasih. Jadi kita harus baik-baik dulu ya menyelami apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Ini banyak para suami istri di sini dan juga banyak anak muda nih di sini terlihat di Zoom kita ini. Miftah Jejak Green Zone nih ya, anak-anak muda lagi ngumpul nih, Masya Allah. Ini lagi mana nih? Lagi di pondok atau lagi di mana ya? Ini berkumpul semua menyimak kajian dari guru kita itu Ustaz Salim Afillah. Baik, kita pilih satu pertanyaan lagi. Ini beberapa, nanti masih ada waktunya. Ini salah satunya ini pertanyaan, seberapa pentingkah nih atas nama Via Pilotalk? Loh, Pilotalk berarti obrolan sebelum tidur nih kayaknya Ustaz ya. Karena sering istri ingin sekali Pilotalk, tapi suami menganggap obrolan saat makan atau santai aja udah cukup. Wah, itu seperti apa nih Ustaz nih? Istrinya maunya begini, suaminya maunya begitu. Nah, silakan Ustaz. Iya. Ya, tentu harus dikompromikan antara satu sama lain. Ya, mungkin istri merasa pillow talk itu penting. Nah, memang penting, ya terutama bagi wanita itu pillow talk itu satu hal yang penting. Tapi bagi suami kadang-kadang berat. Yang namanya sudah di tempat tidur ya pengennya tidur, gitu ya. Apalagi nyuwun sewu. Istri itu salah satu saat untuk momen kebersamaan untuk ngobrol yang baik, ya itu adalah mohon maaf setelah hubungan seksual. Ketika kemudian dua-duanya mencapai alhamdulillah nikmat yang dianugerahkan Allah, akan itu rileks suasananya. Nah, itu bagi istri itu sebenarnya suasana yang sangat enak untuk ngobrol. Tapi biasanya secara umum ya laki-laki suami kalau sudah selesai ya kecapean, ambruk, ya ngantuk. Jadi suasana rileks itu ya bagi suami dipakai untuk tidur. Nah, padahal itu tadi pitok itu ya penting untuk diagendakan ya meskipun tidak sesering mungkin istrinya maunya tiap hari ada pillow talk ya sebagai bagian dari kompromi ya tidak setiap hari dong Ma gitu ya karena aku juga ada hari-hari yang kerjaan beban di kantor numpuk banget capek gimana kalau kita pillow talknya seminggu 2 kali gitu ya kapan 2 kalinya ya setiap malam Ahad sama setiap mungkin malam Rebu gitu ya itu diatur satu halnya ya itu bisa menjadi kesepakatan ya memang obrolan di meja makan juga sangat penting, obrolan di saat santai mungkin di ruang keluarga juga penting. Ya, yang terpenting sih memang banyak obrolan karena ya
di antara PR-nya suami itu memang belajar mendengarkan. Di antara PR-nya suami itu belajar mendengarkan, karena wanita itu sangat perlu kepada telinga, sangat perlu dimengerti, sangat perlu difahami, sangat perlu ada satu proses untuk ketika mendengarkan itu ada kontak mata, ketika mendengarkan itu sepenuh perhatian, nggak disambi ya. Ketika mendengarkan itu ada bahasa tubuh yang mendukung, ya itu kadang-kadang yang suami tidak sanggup memberikan, karena ketika mendengarkan dia merasa ada urusan yang penting lain yang juga harus dikerjakan, misalnya tetap dengan pegang gadget gitu ya. Mas dengerin nggak sih? Denger. Kok disambi? Nah, itu bagi wanita tidak dianggap mendengarkan sempurna karena disambi. Contoh. Nah, ini memang perlu kompromi karena kadang-kadang suami, oh yang diceritain itu lagi kok suruh dengerin terus gitu ya. Misalnya begitu. Nah, kalau satu masalah dibahas nggak selesai, Bu ya fokus ke solusi terus selesai gitu loh. Nah, ini malah cerita kemana-mana ya. Ya itulah dunia perempuan yang memang juga harus kemudian laki-laki berusaha untuk memahami di satu sisi. Itu memang PR. Laki-laki itu paling PR-nya untuk mendengarkan. Tapi saya selalu menyampaikan, karena saya merasakan sendiri ya, bahwa sekali kita menjadi pendengar yang baik untuk istri, Masya Allah, nggak pernah akan ada sesuatu pun yang keluar dari rumah kita ya, baik ataupun buruknya gitu ya. Karena ada suami-suami mengeluh, kok istri saya cerita aib rumah tangga ke orang ya, Tat ya. Nah, mungkin jenengan yang kurang dengerin, jadi dia ceritanya ke orang gitu ya. Karena istri itu memang butuh cerita ya. Kalau dengeran nggak mau dengerin ya, dia cerita ke orang lain gitu. Ya jangan langsung menyalahkan, bisa jadi itu karena kesalahan kita yang kurang mau mendengarkan. Contoh. Terima kasih Ustadz Salim Afilah ya. Jadi harus ada kompromi-kompromi ya, karena tipe-tipe laki-laki sama perempuan beda. Kalau suaminya sambil dengar lihat HP aja sebenarnya mendengar ya Ustadz ya, tapi istrinya harus diperhatikan, Masya Allah. Jadi harus ada kompromi dan kompromi. Baik, terima kasih Ustadz Salim Afilah ya. Ayah bunda, bapak sekalian, dan juga rekan-rekan serta teman Digi dimanapun Anda berada, ya kita akan masuki sesi-sesi berikutnya, masih ada beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya Ustadz Salim Afilah mungkin agak break sejenak, karena setelah ini kita akan sedikit menyaksikan sebuah tayangan dokumentasi tentang pesantren masyarakat Merapi dan Merbabu. Seperti apa, penasaran nih, karena konon katanya ini di antara dua lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Nah, seperti apa? Ya, silakan ayah bunda, kita saksikan terlebih dahulu. Inilah kondisi ataupun lingkungan yang ada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Magelang, di lereng dua gunung Merapi Merbabu. Di sini kami berikhtiar untuk mengisi masa muda dengan mempelajari agama, mengamalkannya, kemudian berdakwah menyebarkannya. Walaupun ada rintangan yang menghalangi, kami percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan. Ustadz kami, para santri, dan warga masyarakat ikut berperan mensyiarkan agama ini. Mari berperan. Iya, ayah bunda, bapak sekalian, itulah potret para santri di pesantren masyarakat Merapi Merbabu di daerah Magelang, Jawa Tengah, sekitaran Yogyakarta di sana. Ya, ayah bunda bisa lihat itu para santri, anak-anak muda yang luar biasa. Ya, mereka berkumpul ya untuk menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran, siap menjadi para imam berikutnya, ya, dan juga siap melayani masyarakat. Dan terbukti juga para santri di sana berbaur dengan masyarakat di sekitar, menjadi agen-agen perubahan, agen-agen kebaikan di desa-desa binaan yang ada di sekitaran Gunung Merapi dan juga Merbabu di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Untuk ayah bunda Bapak sekalian yang ingin terlibat, untuk program kebaikan ini, ya kami undang di layar Anda bisa nggak di situ ada QR code, bisa bergabung untuk sedekahnya untuk pembangunan serta operasional pesantren untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa, karena berkumpul orang baik dengan orang baik insya Allah akan menjadi sebuah program kebaikan. Oke, tim panitia boleh di-share di kolom chat ya, karena nanti di akhir acara kita akan lihat berapakah total donasi ya sedekah untuk berjalannya pesantren di sana, karena sebagiannya adalah para santri yang diberi beasiswa ya. Jadi ayah bunda bisa terlibat dalam pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini. Di kolom chat, di kolom komentar boleh tim panitia boleh di-share ada sebuah link komitmen untuk ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para teman-teman yang hadir di malam hari ini. Cukup tuliskan Anda ingin berkomitmen untuk berdonasi sekian rupiah. Uangnya tidak harus hari ini, bisa lusa, bisa besok, bisa minggu depan, bisa nunggu gajian ya, ataupun juga mungkin nanti mau nunggu habis dapat bonus ya, silakan. Ya, tolong dibantu tim panitia, itu linknya biar bisa langsung diklik, ini belum bisa diklik nih ya. Boleh dibantu ya, karena apa? Itu nanti di akhir acara kita akan umumkan berapa total donasi sedekah dan untuk operasional di pesantren yang ada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Silakan ya ayah bunda Bapak sekalian, boleh dibantu tim panitia, linknya bisa dikirim kembali agar para Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang hadir di malam hari ini bisa terlibat ya. Baik itu yang mau langsung di aplikasi ya, ada QR code ya di layar Anda, ataupun juga ada nomor rekeningnya di aplikasi UMA juga bisa, dan insya Allah nanti di akhir acara kita akan umumkan berapakah total donasi wakaf, donasi sedekah yang terkumpul dalam acara hari ini. Hari ini alhamdulillah ada 200 lebih di Zoom dan juga beberapanya ada di Facebook dan juga di aplikasi UMA. Insya Allah nanti di akhir acara setelah ini Ustaz Salim Afillah akan membahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi agar dapat terciptanya keluarga yang bahagia. Setelah itu kita akan umumkan berapakah total donasi yang terkumpul di malam hari ini. Saya hitung mundur ya, silakan di kolom chat, di kolom link komitmennya ya. Link komitmennya untuk apakah? Nah, ada yang nanya ini ya, itu link komitmennya Anda isi yang untuk mau berdonasi, yang mau bersedekah, mau berwakaf untuk operasional pembangunan pesantren masyarakat Merapi Merbabu di Magelang, Jawa Tengah, di daerah Jogja sana. Ya, jadi Anda bisa ikut terlibat dalam menciptakan kader-kader dakwah, terlibat menciptakan para santri-santri yang insya Allah ke depannya akan menjadi para pemimpin di daerah-daerah masing-masing di Indonesia ini. Nah, ini linknya udah bisa diklik ya, bisa diklik. Oke, saya hitung mundur 10, waktu kita terbatas karena nanti akhir acara kita akan umumkan. Saya hitung mundur lagi 9. Dari kita untuk menghadirkan santri-santri yang luar biasa. Kita hitung mundur 8. Uangnya tidak harus hari ini ya. Ada linknya di YouTube kah ya? Tadi agak terlambat ya, nanti ya bisa di-share ya. Oke, kita hitung mundur 8. Kita akan ajak terlebih dahulu untuk Anda yang ingin berdonasi, ingin berwakaf, ingin bersedekah. Ya, kita hitung mundur lagi 7. Uangnya tidak harus hari ini ya, Bunda. Ya, rekan-rekan, uangnya tidak harus hari ini. Yang penting komitmennya dulu aja. Mau 100.000, 500.000, 5 juta, 10 juta, boleh juga dicicil ya, boleh dicicil karena ini melatih kita untuk berkomitmen, melatih kita, oh saya setiap bulan mau transfer 1 juta rupiah, oh saya setiap bulan saya mau komitmen untuk pesantren di Merapi Merbabu ini senilai 10 juta rupiah, tapi mau saya transfer 5 kali ya, 5 bulan masing-masing 2 juta tiap bulan, boleh ya, di link komitmen. Nah, ini sudah ada, linknya sudah bisa dibuka ya, di link Bitly komitmen donasi kamu ya. Setelah diklik di situ hanya tulis nama, nomor telepon dan angkanya berapa. Setelah itu mau langsung transfer atau mau dicicil ya, boleh. Ini melatih kita untuk berkomitmen dalam program kebaikan. Saya hitung mundur lagi 7. Ya, silakan. Saya hitung mundur lagi 6. Boleh atas nama pribadi, boleh juga atas nama keluarga, silakan. Insya Allah ada pahala yang mengalir saat kita berdonasi untuk operasional pesantren di sana. Saya hitung mundur 5. Pada saat kita ikut terlibat dalam pembangunan dan operasional pesantren di sana, para santri yang menghafal Quran, pahalanya insya Allah mengalir kepada kita semua. Saya hitung mundur lagi 4. Ayo, ayah bunda, ada yang 50.000, ada yang 100.000, boleh. Tim panitia yang di kolom chat boleh direkap juga, karena nanti ada tim penghitung cepat di balik layar ya, ayah bunda, bagus sekalian. Nanti di akhir acara kita akan umumkan berapakah total donasi yang terkumpul di hari ini. Saya hitung mundur lagi 3. Silakan, waktu kita terbatas. Setelah ini Ustaz Salim Afillah akan memberikan poin-poin penutup agar kita
dapat membangun keluarga yang bahagia dengan cara komunikasi yang tepat. Saya hitung mundur lagi 2. Silakan ayah bunda sekalian. Yuk, karena ayah bunda hadir di malam hari ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan juga sudah ditakdirkan bisa jadi ini jalan untuk kita terlibat dalam program kebaikan di hari ini. Mau dia 1 juta, mau dia hanya 50.000, mau dia 5 juta, silakan. Yang pasti semua itu akan bermanfaat untuk ayah bunda, untuk rekan-rekan sekalian. Saya hitung mundur lagi 2. Ayo, tidak ada sombong-sombongan di sini, tidak ada ria-riaan, tapi ini dari kita untuk kita ingin buktikan orang baik, berkumpul, menuntut ilmu bersama orang baik, insya Allah nanti akan hadir program kebaikan. Saya hitung mundur lagi 1, ya waktu kita terbatas, baik. Ya, waktu kita terbatas. Ini silakan yang mau masih mengisi di link komitmennya ya. Di sini ada link bit.ly komitmen donasi kamu, diklik aja. Di situ ada Google Form, isi nama, nomor telepon dan juga nilai donasinya berapa. Nanti di akhir acara kita akan umumkan berapa total donasi yang terkumpul nih. Keluarga Haryo 1 juta sudah isi link. Masya Allah, Allah Akbar. Terima kasih ya, Bunda, ya, Ayah, ya, rekan-rekan, silakan. Ya, selanjutnya sambil mengisi ya Bunda, saya akan kembalikan kepada Ustadz Salim Afillah agar bisa menyemangati kita semua, para keluarga Indonesia, agar bisa membangun hubungan antara istri dan suami maupun juga kepada anak ataupun juga kepada orang tua, agar tercipta keluarga yang bahagia. Silakan Ustadz Salim Afillah sambil tim di balik layar menghitung cepat berapa total donasi yang terkumpul di malam hari ini. Silakan Ustadz Salim Afillah. Ya, suaranya Ustadz maaf belum terdengar. Oke, maaf tim panitia masih belum Ya. ini. Oke, sip. Baik. Silakan Ustadz. Barakallahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sambil berdonasi untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu, insya Allah mudah-mudahan semua yang terlibat di pesantren masyarakat Merapi Merbabu amanah ya Bapak Ibu. Kita akan terus ya menggalakkan dakwah pembinaan masyarakat beserta menggembleng santri-santri ini untuk siap diterjunkan ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan mungkin ke sudut-sudut terpencilnya, dan mungkin juga akan kita terjunkan ke pelosok dunia ya. Nanti ada, mudah-mudahan ada yang alumni kita membuka cabang pesantren masyarakat Berlin, pesantren masyarakat London, pesantren masyarakat California, begitu ya. Itu harapan kita ke depan, mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tema kita pada malam hari ini, bagaimana kita melihat komunikasi sebagai salah satu anasir penting dalam membangun keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Tadi kita sudah mengambil poin bahwa ya kita harus memulai untuk bicara. Ada yang kemudian berinisiatif untuk membuka perbincangan dengan tadi membuka diri, ya, menyampaikan aspirasi, dan juga tentu saling memahami dan mengerti dengan pasangan, dengan seek first to understand dan to be understood. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk ya mencari satu titik untuk memahami pasangan kita terlebih dahulu, hingga nanti insya Allah kita akan difahami ya oleh pasangan kita juga, karena kita berupaya untuk memahaminya terlebih dahulu. Dari sekian perbedaan-perbedaan yang berlapis-lapis, perbedaan sebagai laki-laki dan perempuan, perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan latar belakang pergaulan, perbedaan latar belakang suku, bangsa, dan lain sebagainya, tentu memerlukan kearifan dan kebijaksanaan untuk mengkompromikannya dalam kehidupan rumah tangga. Dan jalan pertama adalah melalui komunikasi, keterbukaan, berbicara, ya, yang insya Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan selanjutnya untuk membangun harmoni dan membangun kebahagiaan yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah. Jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih Ustadz Salim Afillah. Alhamdulillah ya. Jangan lupa perbedaan-perbedaan itu sunatullah. Jadi yang pasti kita komunikasikan aja kepada istri, kepada suami, termasuk juga kepada orang tua kita masing-masing. Baik, sambil menunggu tim hitung cepat di balik layar yang sedang menghitung berapa total donasi wakaf, donasi sedekah dan juga operasional untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu di Jawa Tengah sana, ya. Saya undang para ayah bunda, boleh dinyalakan kameranya, kita akan foto terlebih dahulu bersama Ustadz Salim Afillah ya, sebagai kenang-kenangan bahwa di malam Jumat, di malam yang berbahagia ini kita berkumpul bersama guru kita Ustadz Salim Afillah. Ya, ini juga membuktikan bahwa ini kita orang baik berkumpul dengan orang baik. Insya Allah hadir program kebaikan, salah satunya untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Oke, kameranya boleh diaktifkan. Tim panitia di balik layar boleh dibantu untuk didokumentasikan ya, di screenshot saja untuk kenang-kenangan bahwa di malam hari berbahagia ini
Ini ada anak-anak muda, ada suami, ada istri, ya, ada yang baru mau menikah kayaknya ini Ustadz ya, tampang-tampangnya para pemuda-pemuda hebat ini Ustadz. Tolong didoain Ustadz segera dapat jodohnya ya. Amin, Insya Allah. amin, amin. Insyaallah, Amin, insyaallah. amin. Ya, dan juga para suami istri yang hadir di malam hari ini. Baik, kita hitung mundur, kita hitung 1, berikan senyum terbaik. 2, senyumnya senyum-senyum bahagia semua ini. Banyak anak muda nih Ustadz di malam hari ini ya. 1, 2, 3, oke. Ada juga yang bersama anaknya sekali lagi. Oke, ada beberapa halaman dibantu panitia. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi yang terakhir ini, kolom yang terakhir ada berapa halaman, soalnya udah banyak nih yang ingin bertemu dengan Ustadz Salim Afillah bersama juga pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Bismillah, 1, 2, 3, baik. Oke, terima kasih ya orang-orang baik, orang-orang saleh ya yang membersamai acara bersama Ustadz Salim Afillah, yang siap membuat pesantren masyarakat Merapi Merbabu menghasilkan para santri-santri yang luar biasa dari dai-daiyah yang siap membersamai masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya pada saat ini di sekitaran lereng Gunung Merapi dan juga Merbabu. Baik, bismillah ya. Ya, karena jauh ini infokan aja. Oke, sip. Bismillah nih, sudah ada angkanya Ustadz Salim Afillah dan juga para rekan-rekan ayah bunda bapak sekalian. Di malam hari ini pertemuan kita kurang lebih 1,5 jam. Terkumpul donasi senilai sementara. Saya yakin masih sementara. Untuk ayah bunda dan rekan-rekan yang ingin terus berdonasi, silakan ya, langsung aja di kontak panitianya, diisi linknya. Bisa ditransfer besok, lusa, minggu depan, boleh 1 kali, 2 kali. Yang penting komitmennya dulu di malam hari ini. Bismillah. Total donasi yang terkumpul untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu senilai Rp9.685.000. Allahu Akbar. Dalam waktu kurang lebih 1,5 jam terkumpul Rp9.685.000. Ini saya yakin ini baru sementara, boleh nanti ada yang mau diskusi sama istrinya, dengan suaminya, nanti ingin berdonasi lebih banyak lagi agar para santri di sana bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari para asatidz kita yang ada di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Ya, tim panitia mohon dibantu, ini di kolom chat ada beberapa yang bertanya, ada yang nanya nomor rekeningnya dan lain-lainnya, boleh dibantu, nanti bisa dikoordinasikan dengan tim dari digizakat.com dan juga Baitumal Merapi Merbabu. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.